Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebaikan atau keistimewaan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita harus bersyukur dan kita berbangga rumangsa bombong ya. Merasa bebek bombong pira ing apa jenenge yang ngerasa ya. Bahwa umat Islam itu besok adalah umat yang paling banyak menjadi penghuni surga. Jadi umat yang paling banyak menjadi penghuni surga, yang sampai Jibril pun itu merasa takjub. Dalam sebuah hadis dari Abu Malik yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ama wallazi nafsu Muhammadin biyadih." Aku bersumpah dengan zat yang jiwa Muhammad di tangannya, itu demi Allah. La yub'atsanna minkum yaumal qiyamah ilal jannati mislul lailil aswad zumratun jami'uha yuhitunal arda. Bahwa sungguh akan dibangkitkan dari kalian pada hari kiamat nanti, lalu dimasukkan ke dalam surga sebagaimana malam yang hitam, malam yang gelap. Menunjukkan jadi banyaknya umat Muhammad masuk surga itu seperti ibaratnya gelapnya malam. Semuanya meliputi bumi. Misal kebuak bumi kalih menungso umat Muhammad, maka sampai seakan-akan seperti potongan malam yang gelap gulita. Taqulul malaikah, malaikat berkata, lima ja'a ma'a Muhammad sallallahu ja'a ma'al anbiya. Mengapa Muhammad itu datang ke dalam surga dengan jumlah umat yang lebih banyak daripada umatnya nabi-nabi yang lainnya atau yang sebelumnya? Ini nggumune para malaikat nyawang bahwa penduduk surga yang terbanyak adalah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Muhammad paling banyak masuk surga, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keikhlasan kita, istiqomahnya kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang hasan. Nah, kemudian Imam Ahmad meriwayatkan yang dari Jabir bin Abdullah sumbernya, Jabir pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inni la arju ayyakuna ayyakuna mayyattabi'uni min ummati yaumal qiyamah rubu ahli jannah. Qala fakabbarna. Summa qala arju ayyakunu sulusan nas. Qala fakabbarna. Summa qala arju ayyakunu asyatra. Sesungguhnya aku berharap semoga orang-orang yang mengikuti aku ini dari kalangan umat kelak dari kiamat adalah seperti seperempat ahli surga. Nabi itu pernah berharap, berdoa, semoga besok itu yang menjadi ahli surga itu seperempatnya adalah umat Muhammad. Kami pun bertakbir Allahu Akbar. Lalu Nabi kemudian bersabda lagi, aku berharap semoga mereka berjumlah yaitu sepertiganya manusia. Orang mau seperempat yang sepertiganya umat manusia. Kami pun bertakbir lagi Allahu Akbar. Dan Nabi sabda lagi, aku berharap semoga mereka berjumlah separuh umat manusia. Nah, separuh umat manusia. Padahal umat ini terbagi jadi kelompok kabilah-kabilah umat nabi-nabi yang sangat banyak. Ada Yahudi, Nasrani dan macam-macam, belum lagi ada namanya Majusi, Hindu, Buddha, Katuloco, Dharma Gandul, dan saat tetek bengei. Itu umat Muhammad itu separuhnya wis ra umum. Nah, makanya semoga dari sekian jumlah manusia di dunia ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dalam separuh yang akan besok masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka dimingi-mingine kudune semangat ya. Semangat. Aja malah lida-lidi. Alah ngene sok mlebu swarga. Ya nek katut, ana orang. Justru malah kesempatannya kita sungguh-sungguh kan. Tenanan, bersungguh-sungguh, berharap betul-betul. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang masuk golongan ini. Kalau kemarin disebutkan nek iso dadi golongan sing 70.000 surga tanpa hisab. Nek gak iso dadi ahlud dirab. Jadi sekian umat Nabi Muhammad jenengan mlebu teng ngriku. Meskipun gak masuk ke dalam sabaun, ya masuk ke dalam kelompok yang besar. Bahkan nek ya ora kuat-kuat tenan dadi ahlul ufuk. Wong sing berdasaan sampai paling belakang. Jadi wong sing paling ujung kiwa, sing paling ujung berarti. Itu jek enak kesempatan lebu swarga. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk separuh penduduk dunia yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nek gandeng mung songi sak donya ki ya akeh. Nek mung kita itu mung ngamale mung dingah-dingah. Amale mung sak kecekele. Ya urung karuan. Kecekel apa sing dicita-citakan. Mesti kita harus bersungguh-sungguh. Ora leda-ledi. Berubah-ubah, kadang jadi wong apik tenan. Kadang ra karuan. Apik setahun, elek 5 tahun. Nah. Ya nek pas akhire apik lu rada mending-mending. Nek pas akhire elek. Apik 10 tahun. Nah, malah mati neng komplekan karo anak buah dhewe. Tulungagung itu kan kepala sekolah itu mesum karo anak buahe nang Trenggalek. Lagi mulai wis KO. Nah, mulai wis KO, viral. Nah, kepala sekolah kok malah orang nyontone sing sekolah. Dene sekolah ki meneh. Ele sekolah ki nang neraka akhire itu. Nah, matine pas zina, ya, matine pas zina, ini termasuk kelompok wong sing bongko. Bongko niku bakal diobong neng neraka. Nah, jadi wong sing bener-bener mati dalam keadaan husnul khatimah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kebiasaan wong itu menentukan. Kalau kita biasanya berbuat baik dan terus berusaha berbuat baik, menjaga kebaikan-kebaikan, Allah akan aman. Wong itu neko-neko gitu. Ya neko-neko. Ora iso ngempet gudo. Ya iso dadi katut kebiasaan wong tumindak dosa. Pisan pindho konangan. Orang malah tobat. Malah bablas. Akhirnya pas yang kesekian malah KO mau. Nauzubillah min zalik. Dosane bertumpuk-tumpuk kudu nendang tobat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala malah diterus-teruske. Akhirnya malah dadi. Nasare saya dadi. Akhirnya mati suul khatimah. Nauzubillah min zalik. Nah, kemudian berikutnya hadis dari Imam Tabrani juga, sumbernya dari Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi pernah mengatakan, kaifa antum barubu'ul jannah. Lakum balisairin nasi salah satu arba'iha. Bagaimana menurut kalian bila seperempat penduduk surga ini adalah kalian? Sedangkan bagi orang lain adalah 3 arba'iha, 3/4. Jadi kalian itu adalah 1/4, maka yang lain itu adalah 3/4-nya. Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Qala kaifa antum basulusuha, piye awakmu dadi sepertigane? Gelem ora kira-kira?
mau seperempatnya. Nah, jawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sene wae piye nek sampean kabeh sepertiganya di swarga. Qalu jawab sahabat, dzalika aksar. Itu lebih baik ya Rasulullah, dan lebih banyak. Nah. Qala kaifa antum basyatrul lakum. Nek ngono piye nek pamane kamu kalian ini adalah setengahnya penduduk surga. Qalu jawab sahabat, dzaka aksar. Itu lebih baik. Itu lebih banyak ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adul jannah isruna wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu 120 shaf. Jadi 120 barisan. Jadi penduduk surga itu jumlahnya ada 120 shaf. Lakum min ghasamana safan. Kalian itu adalah 80 shaf sendiri. Masuklah. Nah, maksudnya itu sampean pengen masuk orang. Nah, masuk. Kesempatan kan 120 gitu. Dibagi teluan 40. Umat Muhammad itu kata Rasulullah, besok kalian tuh adalah 80 barisan sendiri. Maka adalah dalam barisan 80, jangan di barisan yang 40. Nah, 40 itu umat lain kan mboten katut. 40 mau umate Nabi liyan sampean kula mboten katut. Neng dadi kelompok sing 80 berarti umat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena umat Muhammad tadi adalah 2/3-nya, ya kan? Berarti kita adalah 80 shaf paling oke dewi. Bergembiralah dan bersungguh-sungguhlah. Kadang-kadang ada niku dadi anake wong sugih. Niku melu segep bapake apa kadang leda-lede. Nah, anake wong sugih oke leda-ledi. Mung jagane bondone wong tuane. Nek wong tuane wis gledak dhewe, anake yang gledak gitu. Nek kudune wong itu justru nek bapak mbok itu sregep, anaknya kudu melu sregep. Ya mana maksud yang lakoni kuwi maksude iku. Nek bapak mbok sregep itu dadi yo paling tidak padha karo bapak mboke. Nah yo marai apike gak iso nurun iki lho marai. Lah, nek elek malah nurun. Nah, apik gak gelem nurun, nek elek malah nurun. Lah. Ade milih sing ngendi? Melu sing nurun elek apa melu berusaha untuk baik? Nah, iya toh. Jadi harus ingat kebaikan tidak diturunkan. Nah, kebaikan diturunkan penak biangan ke wong itu ya. Nah, tapi elek itu nurun ya. Makanya penyakit itu nular. Nek sembuh itu, ya toh, wong nek lara kan nulari. Watuk siji dadi sak masjid watuk. Oke. Neng mari siji liyane lu mesti nek mari itu. Makanya kan kita itu kan sungguh-sungguh berbuat baik. Elek itu ora disengaja kejadian. Nah lho. Gamane ngene logikane kula jenengan mlaku lah ngepit tekan klodran kan. Kira-kira kebaikan yang muncul sama elek sing muncul guys endi? Nah, ya mata ya lambe ya kabeh ya ana kabeh. Itu loh. Nah, jadi kebaikan itu kita enggak tumbuh, kita mau menumbuhkan itu enggak mudah. Nah, makanya keburukan itu akan semakin lemah dengan kebaikan itu tumbuhkan. Nah, Pak Suprima lewat dalan dikir, jadi rapatek nyawang.
Kan dzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah itu ora patek nyawang itu. Kan paling menteleng sithik lah gitu. Nah, tawadhu itu. Nah, makanya untuk memerangi keburukan itu apa? Tumbuhkan kebaikan. Tidak ada cara melawan keburukan kecuali menumbuhkan kebaikan. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan, kalau kau tidak sibukkan dirimu dengan kebaikan, kau pasti sibuk dengan keburukan. Ya orang. Jadi kalau kau tidak menyibukkan dengan yang baik, otomatis tuh sibuk dengan sing elek. Elek itu harus ada direncana datang metu. Tapi sing apik itu direncana kadang-kadang gagal. Ya Allah, kula niat benjang kula pengajian mboten ngantuk nih mak tekluk dhewe. Ya ra. Ayo gitu. Ya dah. Apik itu harus dibangun dari niat, kesungguhan, keistiqomahan terus menerus. Ya kita harus bersungguh-sungguh. Ya apik kudu niat, elek ora niate malah tumindak dhewe. Banyak wong arepe lunga tuh niate nyawang sing wong lewat ora enek. Niate arepe mangkat yang kelodran. Nek nang dalan itu pemandangannya ya moro muncul ser. Iki rapatek kelamben, ser. Iki kelamben separuh, ser. Nah itu loh. Ada aja. Makanya kan ketika hujan turun itu suket itu atau ditandur metu. Selajan bayem itu ya metu. Bayem ya metu, suket ya metu. Oke metu bayem metu suket. Nah, suket. Bayem itu ya ono sing muncul. Tapi kan enggak banyak. Oke suket metu dhewe-dhewe. Nah, artinya kita tidak semudah apa munculnya keburukan. Keburukan itu lebih mudah muncul. Nek wong itu kudu apa? Paling tidak harus punya niat semangat dan untuk selalu berhati-hati supaya kita besok menjadi setengahnya ahli surga, tidak menjadi di luar kelompok itu. Nah, jadi kalau manusia itu adalah kebanyakan ahli neraka, ahli surga itu adalah mungkin sepertiganya ahli neraka. Jadi dibagi lurus sepertiga ahli surga itu. Setengahnya umat Muhammad, gitu kan? Setengahnya umat yang banyak. Kita kudune mikirnya ngono adewiku. Penduduk bumi ini kebanyakan ahlul apa jannah? Ahluna. Lah sepoleh digawe gampang. Sepertigane penduduk dunia itu besok adalah ahli surga. Linekane bro 2/3. Sepertiga pintu itu kan ahli neraka. Lah, sing sepertiga wae sik diperes dadi loro. Setengah umat Muhammad, setengah umatnya wong liya. Nah, berarti kita harus ada dalam golongan sepertiga aja sudah tidak mudah. Lah, sing kudu diparu golongan umat Muhammad. Berarti nek wong 100 ya kan. Itu 35 mlebu swarga. Lah, kemudian wong 35 niku dibagi loro, sing 17,5 masa setengah ya. Kayak 12 lah. Sing 12 itu umat Muhammad. Lah dadi kelompok 12 itu angel apa gampang lho. Kudune ngono mikire, ben wong niku ngati. Ora kok alah mlebu surga pasti. Nah, akhirnya dadi ngenteng iki. Nah, dia mau tahu jumlah manusia itu piro satunya itu. Wis tahu sensus apa durung? Penduduk dunia itu saiki kan 8 miliar. Saiki sing urip. Lah tahun wingi sing mati piro, ingine piro, selair piro, jumlahnya piro, kan tak tahu dihitung aja itu. Kira-kira dina iki sing mati 100 seneng ora?
santunya itu. Sing lahir harus yang lahir kayak asal sing mati ke sing ndi? Kok ngerti? Wale wong sing ngaji wong tuwek-tuwek kabeh kok. Iki sing mati sing mati ya oke. Salah ya. Sing mati wong tua-tua, Mbah Sukron. Oh. Jadi kan urut tua biasanya iki sapa? Urut tua itu, mawaklam. Nah, ini urut tuanya sapa Mbah Sukron itu? Sing rambutnya paling keh putih sapa berikutnya? Kon siap-siap. Nah, kon siap-siap ora kok karuan, tetap siap. Perintah kan kon siap-siap. Kalau kayak wong mati kan sing tuwa dhisik kan. Nah. Ngono kuwi. Ono lah. Kon siap-siap. Malah katakan sing sayang, sing nom-nomi cilek segep ngaji itu. Begitu. Nah, makanya kon do hati, kon do siap. Nah. Wong enom sing siap-siap itulah Allah senengi. Timbang wong tua sing siap. Nah. Wong nom sing maksiat itu Allah geding. Neng geding meneh gaplek pringgilah. Awas tua kok ya. Kudune ya sajaran, malah tua malah petakilan. Nih. Nah, mudah-mudahan kita menjadi 80 sop tadi itu. Kadang sop wis metu, ndak kleru bahas sop sing sijine, nah kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.